Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Bapak Ibu, bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka belum punya tentara, belum punya strategi perang, bahkan belum terlatih untuk berperang. Tapi di Refidim, datanglah musuh pertama, yaitu orang Amalek. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Dan di tengah pertempuran itu ada pemandangan aneh. Dikatakan apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu, tangan Musa yang terangkat bukan sekedar tanda fisik, tetapi simbol ketergantungan total kepada Allah. Ketika tangan itu turun, bukan karena Tuhan tidak kuat, tetapi karena umat mulai berpaling pada diri sendiri. Dan setelah kemenangan, Musa membangun mezbah dan menamai tempat itu Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Di dalam konteks zaman itu, Bapak Ibu, panji bukan sekedar bendera, tapi itu adalah tanda kepemilikan dan perlindungan. Pasukan berperang di bawah panji rajanya, artinya mereka bertempur bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk raja mereka. Maka ketika Musa berkata Tuhan adalah panjiku, ia sedang mengakui bahwa ini bukan perangku, tapi ini adalah perang Tuhan. Maka Bapak Ibu, segala kemenangan orang percaya bukan hasil kekuatan manusia, tetapi karya anugerah Allah yang berdaulat. Kemenangan sejati bukan ketika kita berhenti diserang, tapi ketika kita terus bertahan di bawah panji Allah yang setia. Bapak Ibu, seluruh PL itu menunjuk pada Kristus, dan di sini pun kita bisa melihat bayangannya. Ketika Musa berdiri di atas bukit, tangannya terangkat dengan tongkat Allah di atas kepalanya. Ini adalah gambaran dari Kristus yang juga berdiri di bukit, yaitu di Golgota. Di sana tangannya tidak sekedar terangkat, tetapi terpaku. Tangan Musa yang terangkat memberi kemenangan sementara, tapi tangan Kristus yang disalibkan memberikan kemenangan kekal. Salib adalah panji baru umat Allah, lambang bahwa perang dosa telah dimenangkan. Kita tidak lagi berperang untuk mendapatkan kemenangan, tapi dari kemenangan yang sudah Kristus menangkan. Kita mungkin tidak sedang berada di medan perang yang kacau, tapi Bapak Ibu, setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Kita melawan dosa yang terus menggoda, melawan keputusasaan, melawan kecemasan tentang masa depan, bahkan melawan godaan untuk mengandalkan diri sendiri. Dan di tengah semua itu, Jehovah Nisi mengingatkan, kemenangan tidak datang dari kita mengangkat pedang lebih tinggi, tetapi dari kita mengangkat tangan dan berserah, dan percaya juga kepada Allah. Kadang kita perlu Harun dan Hur di sekitar kita, komunitas yang menopang ketika tangan kita mulai lemah. Dan Tuhan memakai tubuh Kristus yaitu gerejanya untuk saling menopang di dalam peperangan iman ini. Bapak Ibu, Jehovah Nisi berarti Tuhan panjiku, dan panji itu masih berkibar sampai hari ini. Bukan di padang gurun, tapi di hati setiap orang percaya kepada Kristus.
selama panji salib itu tegak di hidup kita, tidak ada Amalek yang terlalu kuat, tidak ada lembah yang terlalu gelap, karena kita tahu perang itu adalah perang Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai umat yang sudah Engkau menangkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di tengah setiap peperangan hidup kami, panji-Mu tetap berkibar di atas kami. Salib Kristus menjadi tanda bahwa Engkau sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, bahkan mengalahkan ketakutan kami. Tuhan, ketika tangan kami lemah, kiranya Engkau yang menguatkan kami dengan tangan kasih-Mu. Ketika iman kami mulai goyah, kiranya Tuhan sendiri yang mengirimkan saudara seiman untuk menopang kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk berperang bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada anugerah-Mu yang cukup. Dan biarlah setiap kemenangan kami bukan untuk memuliakan kami, tetapi meninggikan Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.